Halo teman-teman, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Kali ini kita masih tetap di dalam video pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Negara, dan ini merupakan video terakhir dari 17 bagian yang saya buat khusus membahas mata kuliah Hukum Tata Negara, dan temanya kali ini adalah Hukum Tata Negara Darurat. Nah, seperti biasa kita mulai dulu pembahasan dari istilah hukum tata negara darurat itu sendiri. Ada berbagai macam istilah yang terkait dengan ini. Misalnya ada yang mengatakan bahwa hukum tata negara darurat itu adalah state of emergency. Kemudian dalam bahasa Prancis ada état de siège. Lalu kemudian dalam bahasa Belanda ada dua jenis, ada staatsnood dan kemudian ada juga noodstaatrecht. Jadi walaupun kata-katanya berbeda, tapi ketika dia dibalik maknanya menjadi berbeda juga. Makanya nanti dari dua kata ini muncullah istilah hukum tata negara darurat objektif dan hukum tata negara darurat subjektif. Nanti kita pelajari. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan state of exception. Itulah berbagai istilah tentang hukum tata negara darurat. Maknanya sesungguhnya hampir sama, misalnya negara dalam keadaan bahaya, negara dalam keadaan genting, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, sebelum kita memahami lebih jauh mengenai hukum tata negara darurat, kita harus memahami dulu apa yang menjadi konsep awal kenapa harus ada hukum tata negara darurat. Untuk kali ini kita harus mempelajari apa yang dikatakan oleh Carl Schmitt, ya. Carl Schmitt mengatakan bahwa pendekatan-pendekatan hukum normal itu hanya bisa diterapkan dalam negara dengan keadaan normal. Sedangkan dalam keadaan luar biasa atau dalam keadaan darurat, perlu pendekatan-pendekatan khusus atau yang luar biasa juga. Jadi teman-teman, kita harus tahu bahwa negara ini kan tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja. Ada kalanya negara itu dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan bahaya. Misalnya akhir-akhir ini pembicaraan mengenai hukum tata negara darurat itu menjadi sesuatu yang seksi karena memang 2 atau 3 tahun belakangan ini kita merasakan apa yang dinamakan dengan pandemi COVID-19. Kalau kita pelajari selanjutnya bahwa ternyata pandemi COVID-19 ini termasuk salah satu bagian daripada keadaan darurat atau keadaan bahaya di suatu negara. Dan terbukti peranata-peranata ataupun norma-norma yang biasa yang ada di dalam konstitusi itu tidak cukup diterapkan untuk menyelesaikan pandemi tersebut. Harus ada yang namanya terobosan-terobosan ataupun harus ada yang namanya peranata-peranata yang luar biasa untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 tersebut yang alhamdulillah puji Tuhan pandemi tersebut sudah mulai mereda dan kita sedang menuju ke endemi. Oke, nah dari pemahaman atau konsep awal ini, lalu kemudian kita bisa melihat beberapa pengertian hukum tata negara darurat, di mana kalau untuk ahli yang ada di Indonesia atau pakar yang ada di Indonesia, ada 2 pakar yang tidak boleh Anda lewatkan ketika mempelajari yang namanya hukum tata negara darurat. Yang pertama ada namanya Herman Sihombing. Menurut Herman Sihombing bahwa hukum tata negara darurat adalah rangkaian peranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam ke dalam kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua, pendapat dari Profesor Jimli Asidiki. Beliau mengatakan bahwa HTN darurat adalah keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam ketertiban umum yang menuntut negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim. Kalau dikatakan tidak lazim berarti cara-cara yang luar biasa menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal. Jadi poinnya di sini bahwa keadaan bahaya itu terjadi secara tiba-tiba atau tidak terprediksi, karena kalau misalnya ada sesuatu kejadian yang sudah diprediksi itu bukan lagi menjadi sebuah keadaan darurat. Karena kalau misalnya itu sudah bisa diprediksi dari awal, berarti negara ini sudah bisa mengupayakan langkah-langkah untuk mengantisipasi
hal tersebut. Kemudian poin kedua dari Jimli Asidiki mengatakan bahwa keadaan yang tiba-tiba tersebut menuntut negara untuk bertindak di luar hal-hal yang normal atau di luar kelaziman. Artinya di sini harus ada tindakan yang luar biasa. Nah, dari kedua pengertian tersebut, maka kita bisa menyimpulkan ada 4 unsur utama dari hukum tata negara darurat. Yang pertama, ada bahaya negara yang harus dihadapi dengan upaya yang luar biasa, dan bahaya ini datang secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua, Pranata biasa tidak mampu atau tidak memadai digunakan untuk menangani bahaya yang ada. Karena kalau Pranata biasa mampu atau memadai digunakan, untuk apa ada Pranata yang luar biasa? Kan begitu sebagai nalar atau logikanya. Kemudian yang ketiga, jika kewenangan luar biasa yang diberikan tersebut tidak secepatnya dapat mengatasi bahaya, maka kembali kepada pengaturan normal. Dan yang terakhir adalah bahwa wewenang luar biasa itu digunakan untuk sementara saja sampai keadaan darurat itu dipandang tidak membahayakan lagi. Jadi makanya nanti kalau Anda baca di beberapa undang-undang yang mengatur mengenai keadaan darurat, di situ ada pembatasan waktu. Biasanya dia 3 bulan atau 6 bulan. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana penggolongan daripada HTN darurat tersebut. Nah, secara umum bahwa HTN darurat ini bisa dibagi atas 2 kelompok besar, yaitu yang pertama ada HTN darurat subjektif dan yang kedua adalah HTN darurat objektif. Kalau dikatakan dia HTN darurat subjektif, yaitu hak negara untuk bertindak dalam keadaan darurat yang menyimpang dari ketentuan hukum, bahkan dari ketentuan konstitusi. Artinya di sini dalam hukum tata negara darurat subjektif, bahwa negara diberikan kewenangan atau hak untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau bahkan bertentangan dengan konstitusi. Ini sudah bisa kita rasakan ketika terjadi yang namanya pandemi COVID-19 pada masa-masa puncaknya, ya, di mana ada beberapa tindakan negara yang sesungguhnya itu sudah melanggar HAM, bahkan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika misalnya ada PSBB atau pembatasan sosial, kita dilarang untuk berkumpul di rumah ibadah, dan lain-lain. Ini adalah hak yang diberikan kepada negara untuk menyelesaikan keadaan darurat tersebut. Kemudian yang kedua adalah HTN darurat objektif. Kalau dikatakan HTN darurat objektif adalah hukum yang berlaku dalam masa negara dalam keadaan darurat. Nah, salah satu contoh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa keadaan darurat bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, ataupun misalnya ada Perpu nomor 23 tahun 59 tentang keadaan bahaya. Lalu kalau tadi kita sudah berbicara secara global, maka sekarang kita akan melihat bagaimana pengaturan HTN darurat itu di Indonesia. Tentu kita akan mulai membicarakannya dari aspek konstitusionalitasnya. Kalau kita berbicara mengenai HTN darurat di dalam konstitusi ataupun di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka ada 2 pasal yang bisa dijadikan sebagai dasar ataupun acuan di dalam penerapan hukum tata negara darurat. Yang pertama adalah pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana dikatakan bahwa Presiden menetapkan keadaan bahaya. Poin yang perlu Anda cermati di sini adalah keadaan bahaya. Sedangkan yang kedua, yaitu di dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, di sana dikatakan bahwa dalam ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden dapat membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, kalau kita lihat situasi antara di pasal 12 dan pasal 22, itu ada perbedaan. Kalau dalam pasal 12 dikatakan keadaan bahaya, sedangkan di dalam pasal 22 dikatakan ihwal kegentingan yang memaksa. Banyak para ahli yang memperdebatkan apakah memang kedua pasal ini merupakan bagian dari HTN darurat atau hanya cukup di dalam pasal 12. Nah, untuk menjawab itu kita masuk ke bagian selanjutnya. Di sini akan saya coba menjelaskan apa sih sesungguhnya perbedaan makna dari pasal 12 dan pasal 22 itu. Perbedaan yang pertama adalah kalau dalam pasal 12 itu terkait dengan kewenangan Presiden sebagai kepala negara, sedangkan dalam pasal 22 terkait dengan kewenangan Presiden
dalam mengatur ataupun membentuk hukum. Kemudian perbedaan yang kedua, bahwa ihwal kegentingan yang memaksa, sebagaimana dikatakan dalam pasal 22, itu lebih luas maknanya dari keadaan bahaya yang ada di dalam pasal 12. Artinya begini teman-teman, bahwa kegentingan yang memaksa itu sudah pasti keadaan yang bahaya. Tetapi keadaan yang bahaya itu belum tentu kegentingan yang memaksa. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita berbicara pasal 12, berarti situasi negara pada saat itu memang benar-benar darurat. Sedangkan dalam pasal 22, itu lebih kepada keterdesakan hukum atau kebutuhan hukum yang mendesak. Di mana kebutuhan hukum yang mendesak ini bisa dilihat dari dua situasi. Yang pertama bisa kondisi hukumnya, kebutuhan hukumnya mendesak karena memang negara dalam keadaan darurat, tetapi bisa juga negara masih dalam keadaan normal, tetapi ada satu persoalan yang dibutuhkan kecepatan ataupun ketepatan waktu untuk menyelesaikannya melalui pembentukan peraturan ataupun melalui pembentukan undang-undang yang cepat. Itu. Nah, makanya kemudian untuk menjawab ini, Mahkamah Konstitusi sudah membuat guidance ataupun panduan bagaimana untuk membentuk Perpu. Ada 3 kondisi di mana Presiden dapat membentuk Perpu. Yang pertama, ada kebutuhan undang-undang untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang mendesak. Oke? Kemudian yang kedua, terjadi kekosongan hukum untuk menyelesaikan persoalan yang mendesak itu. Atau kendati pun ada undang-undang yang mengaturnya, tetapi undang-undang tersebut tidak memadai atau dinilai tidak memadai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan yang ketiga, proses untuk membentuk undang-undang di dalam menyelesaikan persoalan yang mendesak tersebut tidak bisa dilakukan secara prosedural biasa, sehingga dibutuhkan satu langkah cepat bagi seorang presiden untuk membentuk ketentuan hukum yang setara dengan undang-undang, yaitu melalui Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Walaupun kemudian di masa sidang berikutnya, Perpu tersebut harus diajukan oleh Presiden ke DPR apakah Perpu tersebut disetujui atau tidak disetujui. Kalau Perpu tersebut disetujui, maka Perpu itu berubah menjadi undang-undang. Sedangkan kalau Perpu tersebut ditolak, maka Perpu tersebut harus dicabut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini sudah saya jelaskan tadi, pasal 12 itu lebih menekankan kepada sifat bahaya yang mengancam, sedangkan pada pasal 22 lebih kepada aspek kebutuhan hukum yang mendesak. Berarti terkait dengan waktu. Lalu kemudian yang keempat, bahwa pasal 12 atau keadaan bahaya harus didasari syarat objektif, sedangkan pasal 22 dapat didasari syarat subjektif presiden. Nah, ini masih terkait dengan poin-poin sebelumnya. Kalau berbicara pasal 12, semua harus sepakat bahwa memang keadaan negara pada masa itu adalah keadaan darurat atau keadaan bahaya. Misalnya, ketika tahun 2020 Indonesia menghadapi yang namanya pandemi COVID-19, saya rasa tidak ada masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa itu bukan situasi yang darurat atau itu situasi yang bahaya, ya. Sedangkan kalau misalnya ketika Presiden menerbitkan Perpu, itu pasti muncul perdebatan apakah memang situasi pada masa itu adalah situasi yang darurat atau tidak. Lalu apa saja jenis-jenis keadaan bahaya atau keadaan darurat dalam hukum tata negara darurat? Kalau kita mengutip Perpu nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya, ini Perpu yang usianya sudah sangat panjang dan tidak pernah dicabut, ya. Bahwa menurut Perpu tersebut, keadaan bahaya atau keadaan darurat itu bisa dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama ada darurat sipil. Jadi kalau dikatakan darurat sipil ini contohnya keadaan yang darurat karena konflik sosial, lalu kemudian karena bencana alam, adanya pandemi dan segala macam. Sedangkan darurat militer yaitu suatu keadaan bahaya yang membutuhkan adanya tindakan militer untuk mengondisikan ataupun untuk mengembalikan situasi yang darurat tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah darurat perang, artinya di sini adalah situasi atau keadaan yang membahayakan di Indonesia karena adanya perang, terutama karena perang antara Indonesia dengan negara yang lain. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir,
Sebelumnya kita sudah membahas bahwa dalam keadaan darurat, ada dalam hukum tata negara darurat, negara itu diberikan kewenangan atau hak yang luar biasa untuk melakukan tindakan apapun demi menyelamatkan negara dari keadaan bahaya tersebut. Lalu kemudian muncul perdebatan sejauh mana batasan-batasan dari tindakan-tindakan luar biasa atau tindakan-tindakan abnormal yang dilakukan oleh negara ataupun pemerintah tersebut. Ada yang mengatakan bahwa perlu ada pembatasan, kemudian yang kedua tidak perlu ada pembatasan. Bahkan ada adagium necessitas non habet legem, artinya bahwa dalam keadaan darurat tidak dibutuhkan hukum. Kemudian untuk mendukung itu ada juga adagium lainnya mengatakan bahwa salus populi suprema lex exto. Keselamatan dari rakyat adalah hukum yang tertinggi. Artinya kalau kita lihat dari dua adagium ini, bahwa tindakan-tindakan negara asal itu untuk menyelamatkan negara, sekalipun itu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan konstitusi, itu bisa dilakukan oleh negara. Itu di satu sisi. Kemudian di sisi yang lain, ada yang mengatakan walaupun begitu, walaupun negara diberikan kewenangan yang luar biasa, dan itu bisa melanggar hukum, tetapi harus ada pembatasan, tetapi harus ada rambu-rambu. Nah, oleh karena itu saya mengutip dari ICCPR dan juga dari pendapatnya Profesor Jimli Asidiki, karena bagaimanapun ketika negara diberikan kewenangan yang sangat besar, bisa melakukan apa saja, tentu di sisi lain itu akan membatasi hak asasi manusia. Sehingga supaya tindakan negara itu tidak kebablasan, maka perlu diadakan pembatasan-pembatasan. Nah, ada 3 pembatasan yang bisa dilakukan terhadap tindakan negara yang menjadi guidance di dalam tindakan negara ketika akan menyelesaikan keadaan darurat tersebut. Yang pertama, bahwa kewenangan yang luar biasa itu, tindakan yang luar biasa itu, sifatnya hanya sementara waktu. Jadi tidak bisa berlaku secara permanen. Kemudian yang kedua, tindakan tersebut hanya bermaksud untuk menangani keadaan bahaya. Misalnya ketika kemarin ada PSBB, lalu kemudian ada pencegahan untuk keluar kota, mudik, dan segala macam. Itu harus dipahami bahwa tindakan tersebut semata-mata untuk menangani keadaan bahaya. Makanya ketika akan melakukan tindakan-tindakan penanganan keadaan bahaya tersebut harus diawali dari deklarasi keadaan bahaya. Kemudian yang ketiga, pembatasan dilakukan dalam rangka melindungi HAM dalam lingkup yang lebih luas dan fundamental. Jadi contohnya ketika ada PSBB, memang ada hak-hak asasi manusia yang dilanggar oleh negara. Kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa beribadah di tempat ibadah, di gereja, di masjid, dan lain-lain. Tapi kemudian tindakan ini, pembatasan HAM ini diambil untuk menyelamatkan hak asasi manusia dalam konteks yang lebih besar. Oke, teman-teman, saya rasa itu pembahasan secara sekilas mengenai hukum tata negara darurat. Masih banyak lagi poin-poin yang belum saya jelaskan, dan yang perlu Anda ketahui bahwa pembahasan mengenai hukum tata negara darurat ini adalah pembahasan yang sangat menarik dan belum banyak dibahas oleh mahasiswa. Sehingga kalau Anda mau menjadikannya sebagai judul skripsi, itu menurut saya sangat cocok dan sangat baik. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih.